Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami' Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang kita kaji di bulan Ramadan ini. Sekarang masih tetap dalam pembahasan bab yang keempat, ya, meneruskan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi mahdzurati niyatit ta'lim. Sekarang kita masuk pada fasal, yaitu membahas tentang mewaspadai sifat sombong sebetulnya, ya, dalam pembahasannya nanti, atau mewaspadai niat-niat yang tidak baik di dalam mengajar ilmu atau mempelajarinya. Wal yahdhar kullal hadari min qasdihi at-takabbur bi kasratil mustaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan peringatan kepada para guru pengajar ilmu agama ataupun pengajar Al-Quran. Beliau berkata, wal yahdhar, waspadalah dengan sifat sombong ketika banyak orang yang belajar kepadanya dengan silih berganti. Jadi ketika seorang guru, ya, guru ngaji atau guru madrasah diniyah itu mempunyai murid yang banyak, ya, banyak orang yang datang mengaji kepadanya, maka yang harus diwaspadai adalah sifat sombong. Jadi tidak boleh sombong karena mempunyai banyak murid, mempunyai banyak santri, tidak boleh. Wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimmay yantafi'u, ini mabni majhul, mimman yuntafa'u bih. Jadi di sini diteruskan oleh Al-Imam Nawawi bahwa seorang muallimil Quran, muallimiddin, ya, orang yang mengajar Al-Quran atau pelajaran agama, itu jangan sampai atau berwaspada, jangan sampai benci ketika ada santrinya atau muridnya yang belajar kepada guru yang lain, ya. Jadi belajar ilmu yang lebih bermanfaat lagi atau ilmu yang lain kepada guru yang lain, itu tidak boleh benci, ya. Ini banyak kita temukan, ya. Ada para ustadz itu atau para pengasuh, para muallim, ya, orang-orang yang mengajar itu, ketika muridnya itu pindah, misalkan, ya, pindah mengaji ke orang lain, dia malah benci, itu tidak boleh. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Ini adalah musibah atau kasus yang sering menimpa para guru yang bodoh. Guru yang bodoh itu maksudnya bukan bodoh dalam keilmuan, karena tidak mungkin dia bodoh dalam keilmuan menjadi guru.
secara keilmuan dia mungkin pintar, hanya saja hatinya yang bodoh ya. Ketika dia benci kalau ada muridnya itu belajar ke guru yang lain, harusnya dia tidak boleh benci. Wahia dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Kalau ada guru atau muallimil Quran, muallimiddin, ilmiddin misalkan ya, benci muridnya itu belajar kepada guru yang lain, tidak senang muridnya itu belajar kepada guru yang lain, ini adalah bukti yang menunjukkan ya, bukti yang sangat jelas bahwa seorang guru tadi itu mempunyai niat yang tidak baik, niat yang buruk dan rusak batinnya. Jadi kalau ada guru yang ketika muridnya itu juga belajar kepada guru yang lain atau pindah ngaji, ya kalau di Al-Quran dia pindah ngaji ke TPQ yang lain, kalau sekarang dia malah benci, dia malah tidak senang. Ini bukti bahwa guru tersebut, ustadz tersebut itu batinnya tidak sehat atau niatnya tidak baik. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Kemudian bahkan ya, kalau ada guru yang seperti itu, ini bukti yang sangat pasti bahwa seorang guru tadi itu sebetulnya ketika mengajar dia tidak mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau ada guru yang mengajarnya itu tidak mengharapkan ridho Allah, tidak ikhlas karena Allah, itu dampaknya akan seperti itu. Jadi kalau ada muridnya pindah berguru ke orang lain, dia akan sangat benci. Fa innahu law aradallaha ta'ala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Karena seandainya guru tadi itu dalam pembelajarannya, dalam mengajarnya itu menghendaki ridho Allah, ya, yang dia inginkan hanyalah ridho Allah, tentunya dia tidak akan membenci ketika ada muridnya yang pindah mengaji ke orang lain. Ini sebuah kasus ya, sebuah kasus yang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah digambarkan dalam kitab ini, dalam kitabnya, bahwa kasus-kasus seperti ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi kepada muallimil Quran atau muallimi ilmiddin. Jadi tidak boleh terjadi pada guru-guru Al-Quran dan guru-guru ilmu agama. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasaltu. Akan tetapi seorang guru kalau memang mengajarnya itu niat karena Allah, seharusnya dia akan berkata kepada dirinya sendiri. Perkataannya begini menurut Imam Nawawi, ana aradtu ta'atah bi ta'limihi wa qad hasaltu. Jadi yang aku inginkan adalah nilai ketaatan dengan mengajarkannya dan aku telah melaksanakannya. Jadi aku mengajar hanya agar seorang murid itu alim dan dia taat kepada Allah, dan itu sudah aku lakukan. Harusnya bilangnya begitu seorang guru Al-Quran itu. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin fala ataba alaih. Saat ini dia belajar pada orang lain untuk menambah ilmunya, dan itu tidaklah salah. Harusnya seorang guru bilangnya seperti itu menurut Imam Nawawi dalam hatinya. Yang penting aku sudah mengajar dia, aku sudah menanamkan ilmu-ilmu Al-Quran, sudah saya ajarkan ilmu yang aku punya. Sekarang dia pindah ke guru yang lain untuk menambah ilmu, ya sudah, itu tidak masalah. Harusnya seorang guru bersikap seperti itu dalam hatinya. Tidak boleh membenci murid yang ketika murid itu pindah mengaji atau belajar ke guru yang lain, dia malah membencinya, tidak boleh. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi di sini, waqad rawaina fi musnadil Imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Damiri rahimahullah. Diriwayatkan di sini dalam sebuah musnad ya,
musnadnya seorang imam yang disepakati oleh ulama mengenai hafalan dan keimamannya, yaitu Syekh Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, beliau meriwayatkan sebuah asar, ya, perkataan sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, ya hamalatal ilmi, wahai orang yang mempunyai ilmu, wahai para ulama. Ini dawuhnya Sayyidina Ali. I'malu bihi, amalkanlah ilmumu, ya, amalkanlah ilmumu. Fa innamal alimu man amila bihi, fa innamal alimu man amila bima alima. Ini dawuhnya Sayyidina Ali, karena sungguhnya ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama itu bukan orang yang sekedar punya ilmu, tidak. Ya, ulama itu menurut Sayyidina Ali adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Itu adalah ulama. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Kemudian dikatakan ulama itu adalah ketika amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Jadi selain dia mengamalkan ilmunya, kemudian amaliyahnya itu cocok dengan ilmunya. Ini adalah ulama. Wa sayakunu aqwamun. Beliau Sayyidina Ali melanjutkan, kelak akan ada sebuah kaum yahmilunal ilmah la yujawizu tarakiyahum, yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak melewati kerongkongannya. Yukhalifu amaluhum ilmahum, yang mana amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, kemudian amalnya tidak sesuai dengan isi hatinya. Yajlisuna halaqan, yang mana mereka juga akan duduk dalam sebuah halakoh, ya, majelis-majelis keilmuan. Yubahi ba'duhum ba'da, yang di majelis itu hanya untuk memamerkan keilmuan di antara satu dan yang lainnya. Jadi nanti akan ada sebuah kaum yang di situ mempunyai sebuah halakoh, ya, perkumpulan yang di dalamnya hanya memamerkan ilmu saja, ya, mempertontonkan ilmu saja. Hatta innar rajulah la yaghdabu ala jalisihi ayajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai di halakoh tersebut, di majelis tersebut, akan ada seorang laki-laki, anggap saja ini adalah mungkin ketua dari halakoh, dia akan memarahi anggota halakohnya, anggota majelisnya, ketika mendatangi majelis yang lain, ya, mendatangi majelis yang lain dia marah. Nah, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala, maka mereka hanya akan ada pada majelisnya dan tidak akan sampai kepada Allah. Jadi menurut Sayyidina Ali di sini nanti akan ada sebuah kaum yang mempunyai semua jamaah-jamaah yang isinya jamaah itu hanya pamer keilmuan, tidak ada kegiatan amaliyah yang dipraktekkan oleh anggota jamaah tersebut. Dan di dalam jamaah itu ada pelarangan bahwa ketika sudah masuk dalam majelis taklimnya, ya, majelis keilmuannya misalkan, atau majelis sholawatannya, itu ada larangan tidak boleh hadir ke majelis yang lain. Nah, ini sudah diprediksi oleh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini akan terjadi. Buktinya banyak di zaman kita sekarang itu ada pelarangan dari suatu jamaah, sebuah halakoh, agar tidak menghadiri halakoh yang lain, ya, yang mungkin halakoh yang lain itu lebih bagus, lebih luas keilmuannya, lebih alim mungkin pembicaranya. Itu tidak boleh sampai dilarang, ya, tidak boleh sampai dicegah. Jadi biarkan manusia itu menuntut ilmu dimanapun dia akan menuntutnya, dia akan mencari ilmunya. Jadi ada dua penggambaran di sini sebetulnya, ya, yang harus ditakuti dalam pembahasan kita yang sekarang itu adalah, yang pertama, tidak boleh marah, ya, tidak boleh sombong. Yang pertama, tidak boleh sombong ketika seorang guru itu mempunyai murid yang banyak, ya, banyak orang yang berguru kepadanya kemudian dia sombong, itu tidak boleh. Itu ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang guru tidak boleh marah
ketika ada ketika ada muridnya ya, salah satu muridnya yang pindah belajar ke guru yang lain, itu tidak boleh marah. Ya, ini harus diperhatikan oleh muallimil Quran atau muallim ilmiddin, orang-orang yang mengajar ilmu Al-Quran atau ilmu agama. Ini yang harus diperhatikan menurut keterangan Imam Nawawi yang sekarang ini. Kemudian juga diperjelas dengan dawuh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, bukan sekedar orang yang mempunyai ilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Kemudian ketika dia punya halaqah, menurut Sayyidina Ali, halaqah itu warnai dengan keilmuan dan juga amaliyah. Tidak hanya sekedar teori saja dalam halaqah itu, tapi juga amaliyahnya itu bagus. Jamaah-jamaahnya itu memang mempraktekkan apa yang dibicarakan dalam halaqah tersebut, dalam keilmuannya. Kemudian tidak marah atau tidak melarang ketika ada anggota jamaahnya itu belajar di majelis taklim yang lain. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Di sini sangat sahih diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Saya senang para manusia belajar ilmu ini. Apa maksud dari ilmu ini? Yakni ilmahu wa kutubahu, yaitu ilmunya Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya. Jadi ketika ada orang yang belajar ilmunya Sayyidina Ali, ilmunya Imam Syafi'i, kemudian dan kitab-kitabnya, di sini Imam Syafi'i sangat bangga, ya, sangat senang. Akan tetapi alla yunsaba ilayya harfun minhu. Kesenangan tadi apabila setelah belajar orang tadi tidak menisbatkan atau tidak menyandarkan satu huruf dari ilmu itu, satu huruf pun dari ilmu itu kepada Imam Syafi'i. Ya, artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa ketawaduan Imam Syafi'i, bahwa ilmu yang beliau punya, kitab-kitab yang beliau tulis, itu jangan sampai ketika ada orang yang mempelajarinya itu mengatakan bahwa ini dari Imam Syafi'i misalkan, ya. Akhirnya dengan begitu Imam Syafi'i akan merasa bangga, ya, akan merasa sombong. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini bentuk dari ketawaduan Imam Syafi'i, bahwa apa yang sudah beliau ajarkan, ya, itu beliau tidak senang ketika itu disebut ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Jangan, ya. Jadi anggap saja itu adalah sebuah sifat ketawaduan di sini, ya, dalam perkataan Imam Syafi'i itu, bahwa ilmu itu tidak senang ketika dinisbatkan kepada dirinya sebagai guru, ya. Disebutkan saja kepada pemilik ilmu yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini keterangan ini. Besok kita akan lanjutkan kembali. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان.